Ya, selamat datang semuanya. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang cara menginstal Debian, yaitu yang pertama kita siapkan dulu Debiannya. Kalian bisa download langsung di web resmi Debian. Untuk pada kali ini Debiannya itu versi 13.5. Nah, ini kalian bisa gunakan yang ini yang sesuai di web terbarunya. Nah, lalu cara menginstalnya pertama-tama kita masuk ke VirtualBox. Nah, di VirtualBox ini kalian bebas mau ngisi namanya apa, kalian ketik new di sini. Nah, misalnya saya namainnya adalah server, lalu saya klik ISO-nya kalian masukin yang tadi, tapi yang saya gunakan di sini adalah 13.4. Nah, untuk proses with unattended installation bisa kalian matiin. Lalu tinggal next aja, ini next aja. Kalian bisa ngatur sebenarnya sesuai maunya kalian, tapi di sini saya langsung next aja. Lalu langsung di finish. Nah, ini langsung aja kita start. Nanti mungkin di beberapa bagian akan saya fast forward atau saya skip untuk bagian loading agar tidak terlalu memakan banyak waktu. Ya, mari kita tunggu sampai VirtualBox-nya terbuka. Nah, di sini bisa kalian lihat di sini bahwasannya ada pilihan, tapi sebenarnya kalian bisa pakai yang graphical install, tapi saya lebih nyaranin pakai install aja karena untuk saya lebih enak untuk menggunakan install yang biasa ya, bukan yang graphical. Nah, untuk language kita pakai English aja. Nah, untuk location itu kalian pilih ke other dulu, baru ke Asia. Nah, baru nanti kalian ketemu Indonesia. Nah, ini kita pakainya United States aja. Keyboard nih kalian bebas, tapi saya pakainya American English. Nah, ya, setelah kalian tadi beberapa detik atau beberapa menit loading, kalian akan disuruh untuk mengenter hostname untuk sistemnya. Nah, di sini hostname yang saya gunakan itu sesuai nama saya aja. Ya, domain name-nya kalian samain aja. Nah, untuk password nih bisa gampang aja 123, tapi terserah kalian mau pakai password yang lain bisa. Ini samain aja biar kita nggak lupa atau nggak ribet ya. Passwordnya kita samain aja 123 sama seperti sebelumnya. Nah, ini kita pilih Western aja karena kita di Jakarta. Nah, ini mungkin kita akan loading lagi beberapa saat. Mungkin nanti biar cepat saya fast forward lagi atau saya skip. Nah, lalu nanti ada pilihan partition disk setelah tadi loading beberapa saat. Ini pilih yang use entire disk saja, kita pilih yang VBox hard disk. Nah, ini pakainya all files in one partition saja. Nah, nanti kita loading lagi, lalu finish partitioning and write change to disk. Nah, ini kita yes. Installing the base systems ini cukup memakan waktu ya, biasanya sekitar 10 menitan lebih tergantung device kalian. Nah, setelah tadi menunggu lumayan, kita akan disuruh pilih configure the package manager. Ini kita no-in aja. Nah, wilayah ini Indonesia aja. Ini kita bilang debian.org. Nah, ini kita kosongin aja. Nah, tadi setelah loading beberapa lama di bagian
software, kita akan ditanyakan untuk popularity contest. Nih kita no-in aja agar select dan install software masih berlanjut. Nah, ini adalah bagian yang salah satu yang cukup penting. Kita harus hilangin Debian desktop environment-nya dan GNOME. Yang kita nyalain di sini hanya SSH server. Kalian bisa nyalain ini dengan pencet spasi, lalu setelah selesai pencet enter. Nah, setelah pendownloadan software tadi, kita lanjut akan mendownload group loader. Ini kita pencet yes saja. Ini kita masukin ke opsi yang kedua. Nah, akan langsung diinstal yaitu grup bootloader-nya, dan ini tinggal kita tunggu. Nah, ini kita udah masuk langsung ke namanya finishing the installations. Nah, ini kita bilang Debian GNU/Linux. Ini kita udah masuk ke Debian atau Linux-nya. Ini kita tinggal login seperti tadi, Colby, lalu password yang tadi kalian masukin di awal 123. Nah, setelah sudah masuk, kita akan masuk ke root, yaitu dengan command su, lalu kita masukin passwordnya. Nah, setelah itu, setelah kita masuk ke mode root, kita akan menginstal dulu. Nah, ini kita masukin command apt install isc dhcp slash atau ini server. Nah, ini kita akan menunggu sampai sudah terinstall. Kita continue yaitu pencet Y. Nah, ini tinggal kita tunggu sampai progresnya selesai. Nah, setelah sudah selesai, cara ngeceknya akan kita cek dulu, yaitu IPA. Nah, ini kita cek bahwasannya inetnya, kalau kalian masih bisa lihat di sini 10.0.2, yang berarti ini masih di DHCP. Nanti akan kita ubah ke static. Nah, tapi sebelum itu kita ke device dulu, lalu pilih network settings. Nah, kita ubah dari NAT ke bridge adapter. Lalu kita ketik OK. Dan setelah di save, kita akan masuk ke nano, yaitu komennya adalah nano/etc/network/interfaces. Nah, sini kalian bisa lihat bahwasannya GNU Nano-nya sudah keluar. Nah, ketika sudah kita masuk ke GNU Nano 8.4, kita langsung kalian pakai arrow sampai ke bagian iFace NENP 0S3, lalu kita sampai ke bagian DHCP. Ini kita backspace saja sampai habis, lalu kita ganti DHCP ini menjadi static. Kita ketik enter, lalu kita masukkan address. Ini bebas, tapi saya makainya biar gampang, 192.168.10.0. Nah, sebenarnya yang penting itu 192.168.10 dan belakangnya itu bebas. Tapi saya pakai 0 ini biar gampang aja. Lalu kita masukin netmax-nya atau subnetmax, yaitu seperti biasa 255.255.255.0. Nah, setelah sudah selesai, kita kalian bisa pencet Ctrl O. Lalu kalian pencet enter aja. Lalu kita keluar mencet Ctrl X. Nah, kita udah balik ke root. Nah, di sini kita ketik yaitu systemctl restart networking. Nah, lalu akan kita cek lagi yaitu dengan IPA. Nah, kalian bisa lihat di sini inetnya 192.168.10.0, yang berarti bahwasannya ini udah berhasil kita ganti. Nah, lanjut kita akan masuk ke nano/etc/default/isc dhcp server.
ganti lagi, nano /etc /default /esg dhcp server. Nah, ini bisa kalian lihat di atas ini udah kelihatan. Nah, ini kita pakai arrow sampai ke bagian interfaces v4-nya. Nah, di bagian interfaces v4-nya ini di tengah-tengah kita masukin. Tadi kan kalian lihat sebelumnya ada tulisan INP 0S3. Nah, itu kalian masukin sini. Kadang ada yang INP 0S3, ada yang INP 0S6. Nah, langsung kita save lagi, setel O, lalu kita ctrx. Setelah itu enter, kita keluar. Nah, kita balik ke root, lalu kita masuk ke konfigurasi, nano /etc /dhcp /configuration. Di sini kita, nah ini kita scroll aja ke paling bawah. Nah, sampai di paling bawah ini kita masukin yaitu subnet 192.168.10.0. Lalu kita masukin netmarksnya itu 255.255.255.0. lalu kita kasih kurung kurawal ya, lalu enter. Kita masukin range yaitu 192.168.10.20, lalu 192.168.10.60. Nah, ini kita enter lagi, lalu kita masukin option routersnya. Option routers ini kita masukin 192.168.10.1. lalu setelah routers kita masukin option domain name servers yaitu 8.8.8.8. lalu kita enter, kita masukin kurung kurawal lagi. Nah, setelah udah seperti ini kita langsung Ctrl O lagi, enter, Ctrl X. Nah, setelah tadi kita udah masukin subnet, range, option routers, option domain name server, kita akan ketik atau kita pencet Ctrl O, kita save, lalu kita enter, lalu Ctrl X. Nah, ketika kalian udah keluar, kalian masuk ke root lagi, kalian bisa ketik systemctl restart isc/dhcp server. Nah, setelah udah, lalu kita akan ngecek dengan status yaitu systemctl status isc dhcp server. Nah, setelah kalian bisa lihat di sini bahwasannya kita sudah berhasil, yaitu dengan ditandai oleh aktif atau sudah berjalan running. Jadi kalau misalnya gagal, biasanya nanti ada tulisan fail. Dan ya mungkin itu aja yang bisa saya beritahu, dan mungkin jika ada salah atau mungkin tidak sempurna, banyak cut-cut ya, bisa diperbaiki. Dan ya, terima kasih.